Mika lahir di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota. Lingkungan tempat tinggalnya dikelilingi oleh sawah yang hijau dan pegunungan yang menjulang tinggi, tetapi kehidupan di desa itu tidak semudah pemandangannya. Keluarga Mika tergolong miskin. Ayahnya seorang petani yang bekerja keras di ladang, sedangkan ibunya mengelola rumah tangga dan sesekali membantu ayahnya di ladang. Mereka hidup dari hasil panen yang tidak selalu menjanjikan dan seringkali harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak kecil, Mika sudah merasakan stigma negatif yang melekat pada status sosial keluarganya. Di sekolah, teman-teman sebayanya sering mengejeknya karena pakaiannya yang sederhana dan sepatu yang sudah usang. Mika si miskin, begitu mereka memanggilnya. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hatinya, tetapi Mika selalu berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu bahwa dirinya memiliki potensi yang lebih besar daripada apa yang orang lain lihat. Mika adalah seorang pelajar yang cerdas dan rajin. Ia selalu berusaha mendapatkan nilai terbaik di sekolah, meskipun terkadang harus belajar dengan lampu, minyak di malam hari setelah membantu orang tuanya bekerja di ladang. Setiap kali ia merasa putus asa, ia mengingat cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Mika ingin membantu orang-orang di desanya agar tidak menderita akibat kurangnya akses kesehatan. Namun, tantangan demi tantangan terus berdatangan. Suatu hari, saat ia sedang duduk sendirian di bangku sekolah, sekelompok anak-anak datang menghampirinya. Mereka mulai mengejeknya lagi, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa mencapai impian menjadi dokter karena keluarganya miskin. Saat itu, air mata Mika menetes, tetapi ia segera menghapusnya dan bertekad untuk tidak membiarkan ejekan itu menghancurkan semangatnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Mika melanjutkan ke sekolah menengah dengan harapan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Namun, biaya pendidikan semakin meningkat dan keluarganya tidak mampu membiayainya. Dalam situasi sulit ini, Mika tidak menyerah. Ia mencari cara untuk mendukung pendidikannya sendiri. Mika mulai bekerja paruh waktu di sebuah warung makan kecil milik tetangganya. Setiap pagi sebelum sekolah, ia membantu menyiapkan makanan dan membersihkan tempat tersebut. Setelah pulang dari sekolah, ia kembali ke warung untuk melanjutkan pekerjaannya hingga larut malam. Meskipun lelah, Mika tetap berusaha keras untuk menjaga prestasi akademisnya. Di sekolah menengah, Mika bertemu dengan seorang guru bernama Bu Rina yang sangat peduli terhadap murid-muridnya. Bu Rina melihat potensi besar dalam diri Mika dan sering memberikan dukungan moral serta bimbingan akademis. Ia mengingatkan Mika bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasibnya. Kata-kata Bu Rina menjadi penyemangat bagi Mika untuk terus berjuang meskipun banyak rintangan yang harus dilalui. Mika juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti klub sains dan debat. Ia merasa bahwa mengikuti kegiatan ini dapat membantunya mengembangkan keterampilan dan jaringan sosial yang lebih luas. Meskipun seringkali merasa lelah setelah bekerja seharian, semangatnya untuk belajar dan berkembang tidak pernah surut. Suatu ketika, saat mengikuti lomba debat antar sekolah, Mika berhasil meraih juara pertama bersama timnya. Kemenangan ini bukan hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Saat menerima penghargaan tersebut, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Seolah-olah semua kerja keras dan pengorbanan selama ini terbayar lunas. Namun, tantangan tetap ada di depan mata. Saat menjelang ujian akhir tahun, Mika mendengar kabar bahwa biaya pendaftaran untuk ujian sangat tinggi dan keluarganya tidak mampu membayar biaya tersebut. Dalam keadaan putus asa, ia menemui Bu Rina untuk meminta nasihat. Bu Rina mendengarkan keluh kesah Mika dengan penuh perhatian dan kemudian memberikan solusi. Mika, kamu bisa mencoba mendaftar untuk beasiswa siswa berprestasi. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan dukungan finansial. Kata-kata Bu Rina memberi harapan baru bagi Mika. Dengan tekad bulat dan semangat juang yang tinggi, Mika mulai mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa tersebut. Ia belajar lebih giat dari sebelumnya dan berusaha menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan itu. Dalam hati kecilnya, Mika tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju impiannya menjadi dokter. 2 bulan kemudian, saat surat pengumuman beasiswa tiba di rumahnya,
Jantung Mika berdebar kencang. Ia membuka amplop itu dengan penuh harapan dan terkejut saat membaca bahwa ia diterima sebagai penerima beasiswa. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Semua kerja keras dan pengorbanan akhirnya membuahkan hasil. Setelah menerima beasiswa, Mika merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Ia diterima di salah satu universitas terkemuka di ibu kota, sebuah kota yang sangat berbeda dari desa kecilnya. Dengan penuh rasa syukur dan harapan, ia meninggalkan kampung halamannya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Sesampainya di kota, Mika terpesona oleh keramaian dan kesibukan yang ada. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang, dan orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul di tempat-tempat umum. Namun, di balik keindahan itu, Mika juga merasakan ketidaknyamanan. Ia adalah seorang gadis desa yang baru, pertama kali berada di lingkungan seperti ini. Rasa cemas menyelimuti hatinya saat ia memasuki kampus yang megah. Namun, Mika segera bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut menghalanginya. Ia mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya, mengenal teman-teman sekelasnya yang berasal dari berbagai daerah. Beberapa di antaranya berasal dari keluarga kaya dan memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan fasilitas. Meski begitu, Mika tidak merasa inferior. Ia justru termotivasi untuk menunjukkan bahwa ia bisa bersaing dengan mereka. Di minggu-minggu awal perkuliahan, Mika menghadiri berbagai acara orientasi mahasiswa baru. Disinilah ia bertemu dengan beberapa mahasiswa lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Mereka ingin membuat perbedaan di dunia melalui pendidikan. Salah satu teman, barunya Sari, adalah seorang aktivis sosial yang sangat peduli terhadap isu-isu kemanusiaan. Sari menginspirasi Mika untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Mika mulai bergabung dengan organisasi kemahasiswaan yang fokus pada pengabdian masyarakat. Ia merasa bahwa pengalaman ini sangat berharga karena ia bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekaligus belajar banyak hal baru. Dalam organisasi tersebut, Mika terlibat dalam berbagai proyek sosial, seperti memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak kurang mampu dan mengorganisir kegiatan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Suatu hari, saat sedang mengikuti seminar tentang kesehatan masyarakat, Mika mendengar tentang program pertukaran pelajar ke luar negeri. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di negara lain selama 1 semester. Hatinya bergetar mendengar informasi ini. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya. Mika segera mendaftar untuk program tersebut dan mulai mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Ia harus melewati serangkaian tes dan wawancara sebelum akhirnya mendapatkan kabar baik. Ia diterima dalam program pertukaran pelajar ke sebuah universitas di Eropa. Kabar ini membuatnya sangat bahagia. Ia merasa bahwa semua kerja kerasnya selama ini terbayar. Setelah menjalani proses persiapan yang panjang, akhirnya tiba saatnya bagi Mika untuk berangkat ke Eropa. Ia merasa campur aduk antara senang dan cemas. Di satu sisi, ia sangat bersemangat untuk belajar di negara baru. Namun di sisi lain, ia khawatir tentang bagaimana cara beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Sesampainya di sana, Mika disambut oleh suasana yang sangat berbeda dari kampusnya di Indonesia. Universitas tersebut memiliki fasilitas modern dan berbagai program studi yang menarik. Ia bertemu dengan mahasiswa dari berbagai negara, memperluas jaringan internasionalnya, dan belajar tentang budaya serta kebiasaan mereka. Mika mengambil mata kuliah kedokteran dasar dan kesehatan masyarakat selama 1 semester. Ia sangat menikmati setiap pelajaran dan merasa semakin dekat dengan impiannya untuk menjadi dokter. Dosen-dosen di sana sangat profesional dan terbuka terhadap diskusi. Mereka mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi atas masalah kesehatan global. Selama masa studinya di Eropa, Mika juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan magang di rumah sakit setempat. Pengalaman ini sangat berharga baginya. Ia bisa melihat langsung bagaimana sistem kesehatan bekerja di negara maju, serta belajar dari para profesional terbaik di bidangnya. Setiap hari ia menghadapi tantangan baru, mulai dari menangani pasien hingga bekerja dalam tim multidisiplin yang semakin mengasah keterampilannya. Namun, tidak semua berjalan mulus bagi Mika.
Ia terkadang merindukan rumah dan keluarganya, terutama saat melihat foto-foto teman-teman sekelasnya yang sedang bersenang-senang bersama keluarga mereka. Meskipun demikian, ia selalu mengingat tujuannya. Kembali ke Indonesia sebagai seorang dokter yang dapat membantu masyarakatnya. Suatu ketika, saat menghadiri seminar internasional tentang kesehatan global, Mika bertemu dengan seorang dokter terkenal asal Eropa yang menjadi pembicara utama. Dokter tersebut berbicara tentang pentingnya akses kesehatan bagi masyarakat miskin dan bagaimana pendidikan dapat mengubah hidup seseorang. Kata-kata dokter itu menggugah semangat Mika. Ia merasa semakin yakin bahwa jalannya adalah membantu orang-orang seperti dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semester pertukaran pelajar dengan hasil memuaskan, Mika kembali ke Indonesia dengan penuh pengalaman dan pengetahuan baru. Ia membawa pulang bukan hanya ilmu kedokteran, tetapi juga perspektif baru tentang kehidupan dan bagaimana cara membantu orang lain secara efektif. Kembali ke kampus asalnya setelah pengalaman luar biasa itu, memberikan dorongan baru bagi Mika. Ia kini tidak hanya ingin menjadi dokter, tetapi juga ingin menjadi agen perubahan bagi masyarakatnya. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Mika mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mewujudkan impiannya, membuka akses kesehatan bagi orang-orang yang kurang mampu di desanya. Setelah kembali dari program pertukaran pelajar di Eropa, Mika merasakan semangat baru dalam dirinya. Ia telah mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman berharga yang ingin ia terapkan di tanah air. Namun, ia juga menyadari bahwa untuk mencapai impian menjadi dokter, ia harus mandiri secara finansial. Beasiswa yang ia terima hanya mencakup biaya kuliah, tetapi tidak mencakup biaya hidup sehari-hari. Mika mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ia memutuskan untuk melamar pekerjaan paruh waktu di rumah sakit setempat sebagai asisten di bagian administrasi. Meskipun pekerjaan ini tidak langsung berkaitan dengan bidang kedokteran, Mika merasa bahwa pengalaman ini akan memberinya wawasan lebih tentang sistem kesehatan di Indonesia dan membantu membangun jaringan profesional yang berguna di masa depan. Setiap hari setelah kuliah, Mika bekerja di rumah sakit. Tugasnya meliputi mengatur jadwal janji temu pasien, mengelola berkas-berkas medis, dan membantu staf medis dalam tugas-tugas administratif lainnya. Meskipun lelah, Mika merasa puas karena ia dapat berkontribusi dalam dunia kesehatan sekaligus mendapatkan penghasilan untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Selama bekerja di rumah sakit, Mika juga bertemu dengan banyak dokter dan perawat yang inspiratif. Mereka sering berbagi pengalaman dan memberikan nasihat berharga tentang dunia kedokteran. Salah satu dokter yang sangat menginspirasi Mika adalah Dr. Arif, seorang dokter spesialis yang sangat peduli terhadap pasien-pasiennya. Dr. Arif sering kali bercerita tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pentingnya peran dokter dalam memberikan edukasi kepada pasien. Mika menyadari bahwa kemandirian finansial bukan hanya tentang mendapatkan uang, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa menggunakan uang tersebut untuk investasi pada masa depannya. Ia mulai menabung sebagian dari gajinya untuk biaya pendidikan lanjutan dan juga untuk membuka praktek kesehatan suatu saat nanti. Ia belajar tentang pentingnya investasi dan manajemen keuangan dari buku-buku yang dibacanya, serta dari diskusi dengan teman-teman sekelasnya. Selain itu, Mika juga mulai menjajaki peluang untuk mendapatkan beasiswa lanjutan untuk program spesialisasi kedokteran setelah lulus dari universitas. Ia mengumpulkan informasi mengenai berbagai beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Dengan tekad yang kuat, ia menyiapkan semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar. Di tengah kesibukannya bekerja dan belajar, Mika juga aktif dalam kegiatan sosial di kampus. Ia terlibat dalam program pengabdian masyarakat yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu di daerah sekitar kampus. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi Mika, tetapi juga memperkuat komitmennya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dengan predikat cum laude, Mika merasa bangga, sekaligus terharu. Semua usaha dan pengorbanannya selama ini terbayar lunas. Kini saatnya baginya untuk kembali ke kampung halaman, tempat di mana semua impian itu dimulai. Sebelum pulang, Mika merencanakan sebuah acara kecil untuk merayakan
kelulusannya bersama teman-teman sekelasnya. Dalam acara tersebut, ia berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana dukungan teman-temannya selama ini sangat berarti baginya. Ia berharap kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang mengejar impian masing-masing. Ketika tiba di kampung halamannya, suasana hati Mika campur aduk antara bahagia dan cemas. Ia tahu bahwa banyak orang di desanya masih mengingatnya sebagai Mika si miskin. Namun, kali ini ia datang dengan gelar dokter muda dan harapan baru untuk membantu masyarakatnya. Mika disambut hangat oleh keluarganya dan tetangga-tetangganya yang sudah lama tidak bertemu. Mereka semua bangga melihat pencapaian Mika dan mendengarkan cerita tentang perjalanan hidupnya selama di kota besar. Namun, ada juga beberapa orang yang skeptis. Mereka bertanya-tanya, apakah Mika benar-benar bisa membawa perubahan bagi desa mereka. Mika tidak membiarkan keraguan orang lain mempengaruhi semangatnya. Ia segera merencanakan program kesehatan gratis untuk masyarakat desa sebagai langkah awal dalam memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Bersama dengan beberapa teman sekelasnya yang juga berasal dari desa tersebut, ia mengorganisir kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga desa. Hari pertama kegiatan tersebut berlangsung dengan sukses. Ratusan warga desa datang untuk memeriksakan kesehatan mereka. Banyak dari mereka tidak pernah mendapatkan akses ke layanan kesehatan sebelumnya karena keterbatasan biaya atau lokasi yang jauh dari fasilitas kesehatan. Mika bersama timnya memberikan pemeriksaan kesehatan dasar, penyuluhan tentang pola hidup sehat, serta pembagian obat-obatan gratis. Melihat senyum bahagia di wajah warga desa saat menerima pelayanan kesehatan membuat hati Mika bergetar penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa inilah tujuan hidupnya, memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya dan membantu mereka menjalani hidup yang lebih sehat. Setelah kegiatan tersebut berakhir, banyak warga desa mulai mendekati Mika dengan harapan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin. Mereka meminta agar Mika dapat membuka praktik dokter di desa, agar mereka tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota, hanya untuk mendapatkan perawatan medis dasar. Mika merasa terharu mendengar permintaan tersebut, dan berjanji akan mempertimbangkan ide itu dengan serius. Ia tahu bahwa membuka praktik dokter bukanlah hal yang mudah, namun dengan tekad dan dukungan dari komunitasnya, ia yakin bisa mewujudkannya. Dengan semangat juang yang tinggi dan tekad untuk membawa perubahan positif bagi desanya, Mika bersiap menghadapi tantangan baru dalam hidupnya sebagai seorang dokter, muda yang siap mengabdikan diri kepada masyarakat. Setelah beberapa bulan kembali ke kampung halamannya dan menjalankan praktik dokter, Mika merasa bahwa hidupnya telah berubah drastis. Ia tidak hanya berhasil membantu masyarakat, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari mereka. Namun, di dalam hatinya, Mika masih memiliki satu impian yang ingin ia wujudkan, memiliki mobil sendiri. Mika selalu membayangkan bagaimana rasanya memiliki kendaraan pribadi. Mobil bukan hanya sekadar alat transportasi baginya, tetapi simbol dari semua kerja keras dan pengorbanan yang telah ia lakukan. Dengan mobil, ia bisa lebih mudah menjangkau pasien yang tinggal jauh dari praktiknya, terutama di daerah pedesaan yang sulit diakses. Ia juga ingin memberikan kenyamanan bagi keluarganya saat bepergian. Setelah beberapa bulan bekerja keras dan menabung, Mika akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli mobil bekas yang layak. Ia melakukan riset tentang berbagai jenis mobil yang sesuai dengan kebutuhannya, dan akhirnya menemukan sebuah mobil hatchback yang sederhana, namun cukup handal untuk digunakan di jalanan desa. Hari itu tiba ketika Mika pergi ke dealer mobil untuk melihat langsung mobil impiannya. Saat melihat mobil tersebut, hatinya berdebar-debar. Ia membayangkan semua perjalanan yang akan ia lakukan dengan mobil ini. Mengunjungi pasien, membawa keluarganya berlibur, dan bahkan melakukan kegiatan sosial di daerah terpencil. Setelah melakukan negosiasi dan menyelesaikan semua dokumen, Mika akhirnya resmi menjadi pemilik mobil tersebut. Saat ia mengemudikan mobil barunya untuk pertama kalinya pulang ke rumah, perasaan bangga dan bahagia menyelimuti dirinya. Ia merasa seolah-olah semua perjuangannya selama ini terbayar lunas. Sesampainya di rumah, Mika disambut oleh keluarganya dengan sorakan gembira.
Mereka sangat bangga atas pencapaian Mika dan menganggap mobil itu sebagai simbol keberhasilan putrinya. Mika pun memanfaatkan momen ini untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di desanya. Ia merencanakan sebuah acara kecil untuk merayakan pencapaian ini sekaligus mengundang warga desa untuk berkumpul. Dalam acara tersebut, Mika berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya, tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana ia bisa mencapai impian memiliki mobil. Ia juga menjelaskan betapa pentingnya memiliki aksesibilitas dalam pelayanan kesehatan dan bagaimana mobil ini akan membantunya memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat. Acara itu berlangsung meriah. Warga desa berkumpul untuk merayakan pencapaian Mika. Mereka mengucapkan selamat dan berharap agar Mika terus sukses dalam karirnya sebagai dokter. Dalam hati, Mika berjanji bahwa ia akan menggunakan mobil barunya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu sesama. Setelah mendapatkan mobil impiannya, Mika merasa semakin percaya diri dalam menjalankan praktiknya sebagai dokter. Namun, ada satu hal yang selalu terbayang dalam pikirannya. Momen ketika ia dihina oleh teman-teman sekelasnya di masa lalu karena status sosialnya yang rendah. Kini, dengan pencapaian yang telah diraihnya, ia merasa saatnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia telah berhasil mengubah hidupnya. Suatu hari, ketika sedang berbelanja di pasar lokal, Mika bertemu dengan beberapa teman lama dari sekolah dasar yang dulu sering mengejeknya. Mereka tidak mengenali Mika pada awalnya karena penampilannya yang kini lebih rapi dan percaya diri. Namun, setelah berbincang-bincang sejenak, mereka mulai menyadari siapa dirinya. Melihat Mika datang dengan mobil barunya membuat mereka terkejut dan canggung. Salah satu dari mereka mencoba bersikap santai dan berkata, "Wah, kamu sudah sukses." "Ya, mobil baru, keren sekali." Namun nada suaranya terdengar tidak tulus. Mika tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Terima kasih, saya memang bekerja keras untuk mencapai ini." Dalam hati, ia merasa bangga bisa membuktikan bahwa semua ejekan yang pernah diterimanya tidak menghentikannya untuk meraih impiannya. Mika memutuskan untuk tidak membalas dendam dengan cara negatif. Sebaliknya, ia ingin menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat memberikan dampak positif bagi orang lain. Ia mengajak teman-teman lamanya untuk bergabung dalam kegiatan sosial yang sedang dilakukannya, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan semangat baru dan tekad untuk membantu sesama, Mika berharap bahwa teman-teman lamanya dapat melihat sisi lain dari dirinya, seorang dokter yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Hari pemeriksaan kesehatan tiba. Mika bersama timnya menyambut warga desa dengan hangat. Teman-teman lama Mika mulai melihat betapa pentingnya peran seorang dokter dalam masyarakat dan bagaimana pelayanan kesehatan dapat mengubah hidup orang-orang yang kurang beruntung. Melihat antusiasme warga desa dan dampak positif dari kegiatan tersebut, membuat teman-teman lama Mika terinspirasi. Mereka mulai menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang memiliki harta atau status sosial, tetapi juga tentang memberi kembali kepada masyarakat. Setelah kegiatan selesai, salah satu teman lama Mika mendekatinya dengan air mata di matanya. "Maafkan aku atas semua ejekan yang pernah aku lontarkan padamu dulu," katanya dengan tulus. "Aku sangat bangga padamu sekarang." Mika tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Tidak apa-apa. Yang penting adalah kita bisa belajar dari masa lalu dan menjadi lebih baik ke depannya." Momen itu menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Mereka mulai saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup masing-masing. Mika merasa lega karena tidak hanya berhasil membuktikan kemampuannya kepada orang-orang yang pernah merendahkan dirinya, tetapi juga berhasil mengubah pandangan mereka tentang arti kesuksesan sejati, yaitu memberi manfaat kepada orang lain. Setelah sukses dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di desanya dan mendapatkan pengakuan dari teman-teman lamanya, Mika merasa bahwa kini adalah saat yang tepat untuk memperluas jangkauannya. Ia ingin menginspirasi lebih banyak orang, terutama generasi muda, agar mereka tidak hanya bermimpi, tetapi juga berusaha keras untuk mencapai impian mereka. Mika mulai merencanakan serangkaian seminar dan lokakarya di sekolah-sekolah di desanya dan sekitarnya.
Ia ingin berbagi kisah hidupnya, perjalanan dari seorang gadis miskin yang sering dihina menjadi seorang dokter yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Ia percaya bahwa dengan berbagi pengalaman, ia bisa memotivasi anak-anak muda untuk tidak menyerah pada impian mereka, meskipun menghadapi berbagai rintangan. Dalam persiapannya, Mika menghubungi beberapa teman sekelasnya yang juga memiliki latar belakang inspiratif. Mereka sepakat untuk bergabung dalam program ini dan berbagi cerita masing-masing tentang perjuangan mereka. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah tim yang dinamakan Generasi Inspirasi. Tim ini bertujuan untuk mengadakan seminar motivasi dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda di daerah terpencil. Hari pertama seminar tiba, dan Mika sangat bersemangat. Ia menyampaikan presentasinya dengan penuh percaya diri, menceritakan bagaimana ia harus bekerja keras untuk mendapatkan pendidikan, dan bagaimana ia tidak pernah menyerah meskipun banyak orang meragukannya. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan bagaimana setiap individu memiliki potensi untuk mencapai impian mereka jika mau berusaha. Selama seminar, Mika memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Banyak dari mereka yang berbagi cerita tentang tantangan yang mereka hadapi, baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Mika mendengarkan dengan seksama dan memberikan saran serta dukungan moral kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, dan bahwa penting untuk terus mencoba meskipun menghadapi kesulitan. Salah satu peserta seminar, seorang remaja bernama Dika, mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang insinyur tetapi merasa putus asa karena keluarganya tidak mampu membiayai pendidikan tinggi. Mika mengambil waktu khusus untuk berbicara dengan Dika setelah seminar selesai. Ia menjelaskan tentang berbagai beasiswa yang tersedia dan cara-cara untuk mengajukan permohonan. Dika terlihat lebih bersemangat setelah percakapan itu, dan Mika merasa bangga bisa memberikan harapan baru bagi seseorang. Seminar demi seminar berlangsung sukses, dan Generasi Inspirasi mulai mendapatkan perhatian dari media lokal. Berita tentang kegiatan mereka menyebar, dan semakin banyak anak muda yang tertarik untuk bergabung dalam program ini. Mika merasa bahagia melihat dampak positif yang ditimbulkan dari upayanya. Ia menyadari bahwa inspirasi bisa datang dari mana saja, tetapi tindakan nyata adalah kunci untuk mengubah hidup seseorang. Mika juga mulai merencanakan program pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda di desanya, agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Ia ingin memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki peluang yang lebih baik daripada yang ia miliki di masa lalu. Dengan semangat baru dan komitmen untuk membantu masyarakatnya, Mika memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Sehat. Yayasan ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu, serta menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda di desanya. Mika mulai mencari sponsor dan mitra kerjasama untuk yayasan tersebut. Ia menghubungi berbagai organisasi non-pemerintah, NGO, serta perusahaan swasta yang peduli terhadap isu kesehatan dan pendidikan. Dengan ketekunan dan dedikasinya, Mika berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yang bersedia membantu yayasan tersebut. Setelah yayasan resmi berdiri, Mika bersama timnya mulai merancang program-program yang akan dilaksanakan. Mereka merencanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi masyarakat desa, penyuluhan tentang pola hidup sehat, serta pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan pertanian berkelanjutan. Kegiatan pertama yayasan dimulai dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga desa. Dengan bantuan dokter-dokter relawan dan mahasiswa kedokteran, Mika berhasil menarik perhatian banyak orang. Warga desa sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena mereka tahu bahwa kesempatan seperti ini jarang terjadi. Selama acara berlangsung, Mika memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan serta cara-cara pencegahan penyakit umum. Ia menekankan bahwa kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga agar bisa menjalani kehidupan dengan baik. Setelah sukses dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan, yayasan juga meluncurkan program pelatihan keterampilan bagi remaja di desa tersebut. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan berbagai keterampilan praktis yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau bahkan memulai usaha sendiri. Mika merasa sangat puas melihat antusiasme anak-anak muda saat mengikuti pelatihan tersebut. Mereka tampak bersemangat belajar hal-hal baru dan saling mendukung satu sama lain dalam proses belajar.
Melihat generasi muda memiliki harapan baru, membuat hati Mika bergetar bangga. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Harapan Sehat semakin dikenal luas di daerah tersebut. Banyak orang tua mulai mendorong anak-anak mereka untuk aktif dalam program-program yayasan karena mereka melihat dampak positifnya terhadap kehidupan keluarga mereka. Mika tidak hanya berhasil membangun yayasan, tetapi juga menciptakan komunitas yang saling mendukung satu sama lain dalam mencapai impian masing-masing. Ia menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat membantu orang lain meraih impian mereka. Akhirnya, Mika merasa bahwa perjalanan hidupnya telah membawa banyak perubahan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dari seorang gadis miskin yang pernah dihina, hingga menjadi dokter sukses dengan yayasan yang membantu masyarakatnya. Perjalanan ini adalah bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidup mereka jika mereka mau berusaha. Dengan semangat baru dan tekad bulat, Mika siap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya dalam hidupnya sebagai seorang dokter sekaligus pemimpin komunitas. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desanya.